Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Minggu Ahad tanggal 27 Desember 2020, saya kedatangan saudara kembar saya, Mr. Fakih, alumni Gontor tahun 2006 dan saya 2003, sehingga perbedaan 3 tahun ya. 3 tahun. Beliau aslinya Ngawi dan domisili di Jogja, istrinya dari Ponorogo. Hari ini, malam ini berkesempatan berkunjung di mana ini ya? Nanti kita suasananya mungkin di pegunungan kali ya. Yes. Yang pasti Mr. Fakih di sini akan menjelaskan satu bisnis yang dahsyat, ya, satu bisnis yang menjadi bisnis masa depan, futuristik, di mana ini yang akan digandrungi banyak orang, bahkan tidak hanya di Indonesia, karena sudah berkembang justru malah di luar negeri. Sekarang di Indonesia sudah mulai merambah di dunia digitalisasi. Nanti bagaimana dan apa yang akan dibahas, kita akan mendengarkan ulasan dari Mr. Fakih. Monggo Mr. Oke, baik, terima kasih waktunya Mr. Mustafirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat Anda semuanya. Dan yang pertama, salam sukses buat rekan-rekan semuanya. Di sini sebelum saya membahas tentang bisnis era 4.0 ya, saya akan memperkenalkan dulu tentang sejarah aset digital. Siap. Ya, jadi dulunya aset digital ini atau disebut dengan cryptocurrency atau di Indonesia namanya crypto aset, awal mula 2009-2010 itu tidak ada nilainya. Bahkan orang menganggap sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Sesuatu yang dianggap paling-paling juga nanti nggak ada nilainya. Seperti itu. Jadi aset digital yang pertama, yang muncul pertama kali itu adalah Bitcoin. Bitcoin ya, namanya Bitcoin. Muncul di tahun 2009 ya, kurang lebih 2009-2010, dan itu orang mengenal Bitcoin ini sebuah aset yang nggak ada nilainya lah, nggak ada harganya. Sehingga orang tidak memandangnya. Tidak melihat, tidak mengira juga. Betul. Dan berubah menjadi sangat mahal saat ini. Ya. Jadi awal mula 2009-2010 Bitcoin ini nggak ada nilainya dan orang memandang sebelah mata. Ya. Kemudian saya pun ditawari ketika itu Bitcoin tidak tertarik karena handphone masih Symbian, masih Polyphonic, Java kayak gitu ya. Sehingga untuk jadul untuk melihat sebuah era peluang itu kayak nggak mungkin. Karena saya belum mengenal juga, belum mengenal dan belum tahu. Akhirnya lewat 2009-2010, padahal saya ketika itu pernah diberi teman saya atau dikasih itu kurang lebih sekitar 1000 Bitcoin. Masya Allah. Cuma ya lewat aja. Dikasih 1000 ya? 1000 Bitcoin Pak. Kemudian 2010 ditawari lagi teman saya sekitar 100 Bitcoin. Itu dihargai sama teman saya 1 juta. 100 Bitcoin. Masya Allah. Karena saat itu ya orang ini masih awam juga. Tahun pertama masih awam karena belum tercipta ekosistem, belum tercipta orang pemakai Bitcoin. Masya Allah. Karena yang pertama di Indonesia belum ada tempat untuk market pencairannya. Bahkan masih ilegal ya. Mencairkannya harus ke luar negeri, harus ke Singapura ketika itu. Luar biasa. Nah, kemudian 2011-2012 barulah Bitcoin ada nilainya. Ketika itu sudah harganya 1-2 juta per 1 Bitcoin. Nah, mau melirik, wah ini jangan-jangan nanti nggak bisa dicairkan. Akhirnya 2014 itu muncullah salah satu changer di Indonesia namanya Indodax. Dan itu dipakai oleh Oscar, namanya Bapak Oscar. Itu pemakasa changer atau semacam kalau Indonesia namanya money changer lah. Tapi itu changer untuk aset digital. Namanya Indodax. Dulu namanya VIP Bitcoin. Nah, 2014 itu barulah Bitcoin ketika itu menyentuh harga sekitar 7-8 juta per satu Bitcoinnya. Sudah naik drastis. Naik ya. Karena di saat itu terbentuklah ekosistem atau demand atau pemakai atau komunitas. Jadi terbentuk komunitas pecinta Bitcoin, terbentuk komunitas yang dia senang Bitcoin. Nah, stok Bitcoin atau jumlah Bitcoin yang tersedia itu 21 juta. Stoknya.
Ya. Itu sedunia ya? Sedunia. Nah, jadi ternyata dalam dunia aset digital ada dua macam. Satu koin, satu token. Kalau koin adalah aset digital yang terdesentralisasi. Dia punya blockchain, big data sendiri. Bisa dikurang dan bisa ditambah. Suka-suka pembuatnya itu koin. Kalau token, aset digital yang terdesentralisasi, dia punya smart contract, tetapi dia nebeng blockchain tempat lain. Sifatnya tidak bisa dikurang dan tidak bisa ditambah, itu token. Tetapi semuanya sama-sama aset digital. Dan ternyata aset digital ini ratusan ribu, bahkan banyak sekali. Masya Allah. Akhirnya setelah itu muncullah beberapa koin-koin yang lain atau aset digital yang lain. Nah, kemudian Bitcoin ini memiliki yang namanya halving day. Halving day ini setiap 4 tahun sekali, di mana jumlah bloknya dikurangin. Jadi penambang Bitcoin itu bloknya dikurang sehingga yang dia tambang semakin sedikit. Gitu loh. Nah, setiap 4 tahun sekali ini dikurangin bloknya. Jadi ternyata 2015-2016 akhirnya banyak orang yang membeli Bitcoin. Ketika itu harganya sudah sekitar 40-50 juta per satu Bitcoinnya. 2015-2016. Lalu kemudian di tahun 2017 Bitcoin ini mencapai masa puncak. Ketika itu per satu Bitcoin harganya 298 juta. Masya Allah, 290 juta? Iya, 298 juta. Kalau ketika itu kita melihat dan melirik Bitcoin saat itu dan kita menyimpan holding, kalau kita jual di tahun 2017 satunya 298 juta. Punya 10 jadi miliarder, Pak. Wih, kalau punya 10 ketika itu 298 juta ya. Kenapa kok bisa mahal? Karena supply demand, hukum pasar. Ketika supply semakin sedikit, permintaan banyak otomatis naik. Nah, lalu ya 2017 turun lagi Bitcoin. Nah, 2020 kemarin halving day yang keempat. Jadi halving setengah. Jadi bloknya dikurangin lagi. Terakhir harganya itu 129 juta per satu Bitcoin. Dan saat ini Bitcoin harganya 164 per satu Bitcoin. Nah, prediksi tahun 2020 Bitcoin akan menyentuh di harga 200 sampai 300 juta per satu Bitcoin. Masya Allah. 2020 akhir prediksi Bitcoin akan menyentuh di harga 200 sampai dengan 300 juta per satu Bitcoin. Dan prediksi 2022 Bitcoin akan menyentuh di harga 1 sampai dengan 3M per satu Bitcoin. Karena 2000 berapa itu? 2022. Allah. Kalau kita punya setengah atau satu, itu lumayan sekali. Ya. Jadi halving day ini setiap 4 tahun sekali, dan ketika sudah mencapai masa puncak dia akan turun lagi. Jadi ketika kita punya Bitcoin, holding, tahan dulu, jual di saat naik. Ketika turun, tahan dulu. Atau biasanya orang kalau dia bermain cryptocurrency atau aset digital, dia akan melakukan trading, ngambil selisih. Contoh, ketika harga turun dia beli, ketika harga naik dia jual. Kemudian dia beli lagi, ngambil selisih harga di market. Seperti itu. Jadi semacam trading. Tidak harus menunggu pas puncak-puncaknya ya? Tidak harus, tapi dia mengambil selisih. Betul. Berbeda dengan kalau kita trading mata uang. Trading falas, ketika ke floating, harga turun, equity nggak kuat, pasti habis duitnya. Tapi kalau aset digital, ketika harga turun, hanya nilai aset yang turun tapi jumlahnya tetap. Gitu. Contoh, misalkan kita beli Bitcoin harga 60 juta, naik ke harga 80, dapat selisih kan 20 juta kan? Betul. Jadikan rupiah dulu semua, ketika turun lagi beli lagi. Jadi berarti untung sekitar 20 juta. Jadi kita beli lagi di harga 60 dengan jumlah yang sama. Betul. Nah, berarti kita ngambil selisih. Ada seperti itu. Jadi tipikalnya ada orang dia holding, dia tahan, ada yang dia trading main jual beli aja di market aset digital. Ada juga dia yang sell instan. Dia beli, kemudian jual langsung ngambil keuntungan. Ada yang seperti itu. Jadi banyak macamnya. Masya Allah. Nah, kemudian konsep yang saya jelaskan adalah kalau Bitcoin dia butuh waktu kurang lebih sekitar puluhan tahun untuk menjadi mahal karena berawal dari koin muncul, lalu baru terbentuk ekosistem. Baru terbentuk demand.
Oke. Sehingga wajar dia membutuhkan waktu puluhan tahun. Puluhan tahun. Sehingga menjadi sangat mahal. Betul. Nah, kalau yang saya tawarkan, yang saya informasikan adalah sebuah sistem yang mana terbentuk komunitas, terbentuk ekosistem, lalu muncullah kriptonya, muncullah aset digitalnya. Nah, ini yang terpenting yang perlu diperhatikan teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh lagi tentang dunia aset digital. Karena akan terpaparkan yang mana populasinya, komunitasnya tercipta dulu, baru ininya. Betul. Oke, silahkan disimak. Jadi gini, kita punya komunitas namanya ChainPay Community. Oke. Ya, ChainPay ini adalah sebuah chain adalah blockchain, pay adalah payment. Jadi blockchain payment. Oke. Nah, singkatannya blockchain payment. ChainPay ini stoknya hanya 5.555 ChainPay. Wah, lebih sedikit. Lebih sedikit ya. Kemudian ChainPay ini ada sebuah token, bukan koin, tapi token. Jadi token adalah aset digital yang terdesentralisasi, dia punya smart contract, tetapi dia nebeng blockchain tempat lain. Tidak bisa dikurang dan tidak bisa ditambah, sifatnya tetap. Stoknya hanya 5.555 ChainPay. Dan ChainPay ini ada di market digital exchange. Itu salah satu market di Indonesia dan terbesar juga. Jadi kita bisa melakukan trading jual beli di digital exchange. Yang kedua, ada di market CoinGecko. Itu bisa dilihat juga. Ada di market CoinMarketCap. Ada lagi di market grafik dan banyak lagi. Jadi di Indonesia biasanya teman-teman melakukan trading atau beli atau jual beli ChainPay ini di digital exchange. Digital exchange. Jadi digital exchange ID di situ. Dengan stok 5.555 ya. Kemudian ChainPay ini datangnya setelah terbentuk ekosistem. Setelah terbentuk komunitasnya. Oke. Lah kok bisa ya? Kenapa? Lah kok bisa? Nah, awal mula ChainPay ini kan dia jadi komunitas ChainPay ini berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Dengan jumlah komunitas kurang lebih sekitar 170 ribuan di 22 negara. Dan ini adalah sebuah sistem yang dibentuk oleh orang Indonesia sendiri. Jadi orang Indonesia yang bikin. Tetapi sudah berkembang di 22 negara. Nah, kapan munculnya ChainPay ini? Ketika bulan April dan launching kriptonya di Medan. Bulan April 2020 launching kriptonya di Medan kemarin. Nah, dengan terbentuknya ekosistem atau demand pemakai ChainPay ini, dan ChainPay ini dipakai oleh komunitas itu. Jadi pembayaran ataupun paymentnya itu menggunakan ChainPay. Stok ChainPay hanya 5.555 ChainPay. Kemudian yang beredar di market hanya 2,5 juta. Yang 2,5 juta itu yang megang developer. Itu. Kemudian bagaimana kok bisa dipakai di komunitas ini? Jadi pembayaran sistemnya itu menggunakan ChainPay tadi dan langsung masuk ke digital exchange. Mau dia jual langsung bisa, atau dia holding menunggu ChainPay naik bisa. Terbukti kemarin pas di harga ChainPay 6.000 itu banyak orang beli, kemudian naik di harga 50.000 dia ngambil keuntungan di situ, momentumnya di situ. Ada teman saya kemarin pas saya informasikan dia beli kurang lebih sekitar 30 juta. Pas harga 6.000 dia beli, hanya hitungan kurang lebih sekitar 5 jam ChainPay naik ke harga 48.000, dia dijual di harga 40.000. Dia ambil untung. Wah, banyak untungnya itu. Dan bagaimana sistem kerja komunitas ini? Jadi gini, dulunya kan kita bernama Hector ChainPay. Hector. Mengapa berubah ke Vesluva? Oke. Jadi Hector ini dulunya hanya pembayaran menggunakan satuan. Kalau satuan ini tidak bisa langsung masuk ke market digital exchange. Akhirnya di sistem yang lama ini dirubahlah ke namanya Vesluva. Vesluva. Itu dalam bahasa Cina namanya lahir, bekerja, kaya raya. Itu dalam bahasa Cina. Vesluva 168. Nah, jadi kawan-kawan di Vesluva ini simple, cukup dia beli ChainPay, kemudian top up di sistem Vesluva. Tergantung dia mau milih paket berapa. Di Vesluva ini dia akan mendapatkan ChainPay gratis. Jadi contoh nih,
Kalau kita beli CNP di market bisa. Misalkan kita beli langsung, misalkan kita beli CNP 5 juta. Dapatnya kan CNP. Iya. Berupa aset langsung. Oke. Jadi nominal uang yang dikeluarkan itu akan jadi CNP langsung. CNP Berubah menjadi aset digital. Tetapi kalau di sistem Faslufa, jadi kawan-kawan dia beli CNP, kemudian CNP itu di top up di Faslufa, maka yang pertama dia akan mendapatkan pasif dari dia login aplikasi Faslufa mendapatkan 1% per hari dari saldo yang di top up. Contoh, kawan-kawan beli atau top up di Faslufa 1000, maka setiap hari mendapatkan 1% dari 1000, dapatnya 10 CNP. Oke, berarti kalau dalam 1 bulan dia pasif login di Faslufa, maka setiap bulan dapat 300 CNP. Kontrak di Faslufa ini adalah 4 kali modal atau 400%. Jadi kontrak dia di Faslufa adalah 4 kali modal. Contoh, 1000 berarti dia menjadi 4000. Pasifnya seperti itu. Nah, kemudian untuk withdrawalnya, penarikannya itu kalau 1000 bisa tiap hari karena karena minimal withdrawal adalah 10 CNP atau 10 dolar, 10 CNP lah. Jadi misalkan 1000 setiap hari kan 10. Itu langsung bisa ditarik. Langsung masuk market digital exchange. Esok jam 00:30 sudah masuk ke akun kita. Langsung bisa dicarikan langsung. Mau dicarikan langsung bisa, atau di holding nunggu ketika CNP naik. Itu bisa seperti itu. Jadi pasifnya kalau di Faslufa adalah kita mendapat 1% per hari dari login aplikasi Faslufa. Kemudian yang kedua, untuk aktifnya kalau kita menginfokan sistem Faslufa ini ke rekan kita atau teman kita, maka kita mendapatkan komisi 20% dari saldo yang di top up teman kita. Contoh, 1000, misalkan saya 1000, kemudian menginformasikan ke teman dan teman juga 1000, maka kita mendapatkan 200. Nah, dan itu langsung bisa kita withdrawal dan langsung masuk ke market digital exchange tanpa susah kita jual wallet kita. Kalau di Hektor dulu masih berupa wallet, untuk mencairkan kita harus jual ke changer atau kita jual ke mitra kita. Jadi orang susah gitu loh. Bagi orang yang dia susah untuk rekrut member atau mitra pasti susah, karena harus jual dulu. Tetapi kalau Faslufa ini dengan menggunakan CNP, dia langsung berupa CNP. Nah, itu dari recruiting. Kemudian ada omset. Nah, kita kan binary. Jadi sistem jaringan networknya adalah kita binary kiri sama kanan. Setiap ada pertumbuhan entah di kiri atau di kanan, maka kita akan mendapatkan 10% dari omset terkecil. Contoh, di omset kiri ada pertumbuhan 2000, di kanan ada 1000. Maka yang terpasang 10% adalah 1000-nya. 10% dari 1000 adalah 100. Yang 1000 sisanya masih menunggu ketika ada omset lagi bertambah. Pertabungan, tidak hilang. Nah, seperti itu. Jadi pasif adalah 1% per hari dari nominal yang kita top up di Faslufa. Aktifnya ada bonus namanya sponsor atau recruiting, itu 20%. Kemudian ada lagi bonus keseimbangan atau pasangan. Itu adalah 10% dari omset terkecil. Jika ada yang besar sebelah menunggu untuk dipasangkan besoknya. Kemudian ada give point ya. Kemudian ada lagi yang namanya peringkat-peringkat berikutnya, ada tol, grande, venti, 30 dan sebagainya. Jadi, dan ini ada informasi bagus juga, CNP bisa dipakai untuk transaksi pembayaran. Gitu ya. Ya, jadi ada ekosistem baru namanya Barterplace. Itu kita bisa menjual produk apapun di Barterplace. Transaksi menggunakan CNP. Jadi boleh kita membayar, misalkan kita beli handphone, membeli pakai CNP bisa. Atau kita membeli PPOB kayak beli listrik, beli pulsa, bisa pakai CNP. Bisa ya. Karena kenapa? Dengan banyak ekosistem atau banyak demand yang digunakan untuk memakai CNP, menjadikan CNP semakin sedikit, stoknya semakin langka, menjadi mahal. Dan targetnya CNP akan kita naikkan seperti waktu launching pertama. Launching pertama itu CNP harganya kurang lebih sekitar 450.000. Launching pertama kali. Kenapa harga turun? Karena jual beli di market. Jual beli ya, benar. Jual beli ketika supply semakin sedikit dan demand pemakainya banyak, otomatis itu akan
bisa menaikkan value harga dari sebuah aset digital. Ya. Ada lagi kemarin di Indodax itu ada koin baru namanya YIVI. Per satu YIVI harganya tembus kemarin 604 juta. 604 juta per satunya. Oh. YIVI. Dan ada lagi YIVI 2 dan sebagainya, itu harganya sudah puluhan juta. Kenapa kok banyak ada koin baru kok harganya bisa mahal? Karena pemakainya seluruh dunia, Pak. Iya. Kalau kita bisa ngambil momentum pas saat itu beli, awal mula YIVI saya pernah lihat tuh harganya sekitar 80 atau 100 juta, saya lupa. Masya Allah. Dan naik dalam hitungan 2 bulan ke 600 juta. Wow. Kalau orang tahu saat itu beli, pasti dia kena momentumnya. Tapi ternyata banyak di Indonesia ini yang belum paham aset digital. Betul. Karena awal mula kita paham aset digital adalah kita punya akun entah Indodax, entah Digital Exchange, kita bisa melihat harga koin-koin atau harga token yang kita bisa beli di situ. Makanya ada Digital Exchange, ada Indodax, ada rekeningku, banyak sekali market-market untuk kita belajar bagaimana trading jual beli di aset digital. Seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya musibah pandemi ini, dengan kita bisa mengenal aset digital ataupun sejenisnya, kita paham bagaimana memanfaatkan momentum aset digital ini sebagai istilahnya siapa tahu menjadi rezekinya, siapa tahu bisa menjadi tambahan rezeki untuk bisa mencukupi kebutuhan yang lainnya. Karena kalau kita bisa bermain trading aset digital itu sehari 3% sampai 10% sebenarnya dapat keuntungan dari situ. Kalau kita paham bagaimana belajar untuk hanya trading saja. Tapi sekarang Hektor ini masih berlaku nggak itu sebenarnya? Kenapa? Masih berlaku nggak Hektor? Hektor masih berlaku. Jadi untuk web lama di Hektor itu tinggal menu convert saja, langsung masuk ke market Digital Exchange. Nah, kan kayak kemarin gini. Jadi web lama kan Hektor, dipindah ke Vesluva. Nah, yang kapital di web lama ini tinggal menu convert. Jadi convertnya ini tinggal memasukkan akun Digital Exchange, nanti ada waktu convert tinggal di convert masuk ke Digital Exchange. Seperti itu. Nah, kemarin kan sudah beberapa saya convert. Jadi kalau kemarin convertnya ini ada dua macam. Convert ke CNP register dan convert ke CNP market. Nah, waktu di web lama ini kenapa harus di stop? Karena ini berupa wallet. Kalau diteruskan menjadi bubble. Bubble artinya gulungan wallet ini menjadi banyak dan orang nanti akan bingung bagaimana cara jual walletnya. Sehingga ini dihentikan. Nah, dihentikan ini kapital yang ada di web lama ini akan dikembalikan sama changer, sama Pak Sam. Dikembalikan semua. Bagaimana cara mengembalikannya? Yang pertama adalah kemarin convert dibagi dua, convert 20%. Ini dibagi dua macam, ke CNP register dan CNP market. Kalau ke CNP register 1:1. Contoh, kita punya bonus 1000 maka dapatnya 1000. Kalau CNP market 1000 dikali 10.000 dulu, berarti 10 juta. 10 juta dibagi 100.000 dapatnya hanya 10. Dapatnya 100. Maka kemarin punya antum tak convert semua ke CR. Kenapa CR? Saya bisa bantu jualkan kalau CR. Ketika ada pendaftaran registrasi baru, saya bisa bantu jual untuk bonus yang convert ke CR. Tapi sisanya yang 80% sama modal itu nanti akan terkonvert sesuai dengan harga market saat itu. Contoh, harga market saat itu adalah 10.000, maka sisa kapital atau modal itu akan terkonvert harga 10.000 dan langsung masuk ke market Digital Exchange. Bisa langsung cairkan saat itu langsung. Nah, ini kan changer ini lagi membentuk ekosistem bagaimana semua kapital yang di web lama itu akan dikembalikan semua. Seperti itu. Jadi bakal kosong itu ya? Kenapa? Bakal kosong ya? Bakal kosong, akan terkonvert, akan bisa kita convert ke akun Digital Exchange. Seperti itu. Jadi kayak gini Tat. Jadi teman-teman nanti kan bisa nah, ini akun Digital Exchange. Semua akan masuk ke sini. Terus kayak gini. Kalau di Vesluva dia langsung masuk market Digital Exchange. Contoh kita convert ke sini.
Nah, langsung CP dapatnya. Convert setiap hari minimal 10, maksimal terserah. Nah, misal ini saya convert 136. Nah, dia langsung CNP wallet, oke. Nanti ada notifikasi ke email. Nah, gini, jam 00:30 dia akan masuk langsung ke Digital Exchange. Nah, ini. Nah, ini adalah market changer. Semua koin ada, Pak. Ini. Kita bisa jual beli di sini. Jadi beli di saat misalkan turun, jual di saat naik, ngambil selisih. Dahsyat. Ada teman saya kemarin ada yang beli AOA. Muncul AOA harganya 30.000. Dia jual pas naik di harga 35 perak dia muncul. Kemudian naik ke harga 200 perak kan untung. Dia jual sell semua. Kayak gitu aset digital. Siap. Jadi di sini kita bisa jualan. Entah berapapun bisa dijual. Bisa dijual aset digitalnya. Seperti itu. Ada lagi Indodax. Indodax ini kayak contoh ini, YIVI. YIVI ini lebih mahal daripada Bitcoin. Bitcoin 159 ini dia turun. Tertinggi di harga 161, dia turun sekian. Ini baru muncul namanya YIVI. Berapa harganya? Wow, 51 juta. Ini, Pak. 430? Kemarin 600 juta kemarin. Masya Allah. 610 juta. Kenapa? Kok bisa? Karena isu pertama. Kok bisa malah akhirnya banyak orang beli akhirnya naik kayak gitu. Jadi sebenarnya aset digital ini sangat liquid. Kita bisa nyarikan kurang lebih sekitar 5 sampai 20 menit cair. Langsung masuk rekening. Beda kalau kita aset tanah, rumah dan sebagainya pasti butuh maklar, butuh yang namanya iklan, butuh yang namanya media apapun untuk menjual tanah. Oke. Nah, contoh kita jual tanah harga 200 juta. Otomatis butuh yang namanya tadi perantara apapun ya, iklan dan sebagainya. Mungkin kalau tanah saat ini kalau kita mau jual harga 200 juta mungkin butuh waktu sebulan lah paling cepat mungkin ya. Setelah deal, notaris. Oke. Nah, itu aset berbentuk ya. Tapi kalau aset digital, contoh sama-sama nilai 200 juta, tapi kalau dicairkan aset kita lebih cepat. Gitu ya, liquid ya. Liquid. Nah, banyak orang yang dia memiliki banyak aset digital untuk membeli aset yang rumah, tanah kayak gitu. Jadi banyak sekali kawan-kawan saya itu yang dia bisa memanfaatkan aset digital ya bisa ini apa namanya jadinya kena momentumnya. Ada yang seminggu dia dapat jutaan, ada yang setiap harian kayak kemarin teman saya beli CNP pas harga 6.000, dia jual di harga 40.000 kan udah untung hampir 300 juta. Oke. Beli 30 juta, dapatnya hampir 300 juta. Siap. Itu aset digital. Nah, ini CNP sekarang memang harganya 6.000. Nih. Harganya 5.600. Ini kan. Di sini. Kenapa kok harga naik turun? Karena banyak orang yang ada yang jual, ada yang beli. Otomatis ketika ada yang jual, ada yang beli, ya jual beli seperti ini. Ketika stoknya semakin habis, harga semakin naik. Lah inilah yang dibentuk Changer Pak Sam kemarin. Kita membentuk semacam tabungan emas digital. Jadi CNP bisa menjadi emas, emas murni. Dalam sebulan atau 2 bulan bisa menjadi emas murni. Kayak gitu. Kemudian ada lagi PPOB, transaksi pembelian listrik semua menggunakan CNP. Sehingga CNP keserap. Di market habis. Sehingga orang akan susah mencari CNP. Ketika susah mencari CNP, otomatis langka dan naik.
Oke, Mr. Fakih, teman-teman semuanya, penjelasannya sangat lengkap, padat, singkat, dan saya yakin banyak yang tidak paham termasuk saya. Nah, kalau antum pengen paham tentang hebatnya aset digital ini, maka selalu pelajari dan ikuti perkembangan ya, baik lewat Google, YouTube, bahkan lewat sosial media manapun. Kalau Anda masih pengen juga lebih dahsyat lagi dan ingin ikutan di komunitas ini, ada Hector, ada Chen-Pei, ada apa yang disampaikan oleh Mr. Fakih, silahkan cari di sekitar kalian atau langsung senggol Mr. Fakih atau saya, nanti saya mengarahkan ke beliau. Kita akan bicara lebih privasi lagi, tapi tidak untuk di-share untuk saya pribadi, tapi untuk yang tadi ini bisa saja kita share. Iya. Ini ya bisa kita jadikan muqaddimah preface saja. Ketika Anda mulai penasaran, itu yang kita tuju. Tapi sebelum kita tutup, saya pengen Mr. Fakih memberikan satu pandangan cakrawala pengetahuan tentang aset digital di tahun 2000 ini ke depan. Monggo. Jadi gini, rekan-rekan semuanya, banyak kawan-kawan kita atau rekan-rekan kita mungkin memandang sebelah mata aset digital. Mungkin satu, pertama belum paham, yang kedua pahamnya pun setengah-setengah, menganggap ini mata uang yang ilegal. Tetapi sebenarnya aset digital ini ketika dia sudah launching di market yang di Indonesia dan sudah bernaungan di bawah Bapepti, itu sudah legal, sehingga kawan-kawan bisa melakukan transaksi jual beli di situ. Ketika harga turun ya beli, ya kita bermain seperti pasar lah, kita kulaan jual seperti itu. Itu aset digital. Jadi ini adalah momentum kita memanfaatkan teknologi 4.0 ini. Bahkan Pak Jokowi pun mengatakan muda-mudi Indonesia harus paham yang namanya Bitcoin dan AU. Dan sebenarnya termasuk pembayaran e-tol itu aset digital bukan sih? Bukan ya? E-tol itu semacam dia adalah mata uang virtual. Oh, mata uang virtual. Iya. Karena beda ya? Beda. Karena dia sebenarnya mata uang fiat yang dijadikan mata uang virtual. Tapi bisa saja lambat laun mata uang beneran ini habis, ini hilang. Kalau memang kita mainnya virtualan terus. Bisa kalau untuk saat ini kan kenapa kok pakai e-money Breezy? Karena biar mempermudah. Contoh kalau kita di tol, pakai kembalian kan susah. Tapi di sisi lain nanti akan mengurangi manusia untuk bekerja ya. Bisa juga. Disitulah kita mesti kreatif. Iya. Salah satunya kreatif, bergerak dan menggerakkan digital. Iya. Jadi mata uang fiat kan mata uang kayak rupiah, dolar dan sebagainya. Sifatnya kan flat. Dan dia cenderungnya adalah semakin kalau kita nyimpen semakin lama akan semakin habis, apa namanya? Turun inflasi. Karena inflasi. Itu mata uang fiat, sifatnya seperti itu. Tapi kalau aset digital justru malah dia kita holding, simpen, ketika dia akan cenderung naik malah ya. Karena dia mempunyai sifat capital gain. Jadi contoh, kita simpen uang biasa misalkan 5 juta di rekening atau di Gojek atau di mata uang virtual, kita simpen nih 5 juta. Yang satu sama-sama 5 juta. Tahun depan ini bisa nilainya karena inflasi berkurang. Tapi kalau aset digital sama-sama 5 juta katakanlah. Sama 5 juta, entah dia hitungan hari atau minggu dia bisa naik. Tapi kalau turun pun hanya turun nilainya. Jumlahnya tidak. Itu bedanya. Oke, itulah teman-teman semuanya. Mungkin sudah mulai terbuka dan ini sudah banyak diminatin kaum muda-mudi milenial tahun 2020 ini, apalagi dengan kondisi pandemi corona ini. Masya Allah, banyak orang-orang yang kebingungan mencari pekerjaan. Kegiatan-kegiatan ini banyak yang mengarahkan ke smartphone mereka yang selalu terkoneksi dengan internet. Nah, jangan sampai internet hanya dipakai untuk membuka Facebook dan WhatsApp saja. Tetapi fungsikan juga bagaimana kuota kita menghasilkan uang. Betul. Dan salah satunya dengan aset digital. Ketemu lagi dengan Mr. Nyox dan Mr. Fakih di lain waktu, karena kita akan bicara dan berbincang lebih privasi lagi. Kalau memang bisa di-share, kita share. Kalau enggak, nanti yang kedua ini ya kita keep. Tapi yang pasti yang ini akan kita share. Hadza wa syukran. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aset digital. Bye.